Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat luar biasa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing kait dengan praktik baik yang telah digunakan di TKA Salam, yaitu tentang merdeka bermain melalui program PAUD Holistik Halo Ibu Integratif Ana, atau sering disebut dengan sudah bisa PAUD dimulai? HI. Baik, Mbak Fa boleh minta tolong slide selanjutnya. Baik Bu Yuli, sebelumnya nih saya mau berinteraksi dulu dengan sahabat luar biasa semua. Kira-kira nih pengalaman main Halo Ibu apa Ana, sih yang Halo Ibu, ya. Bu Yuli, saya mau berinteraksi nih dengan sahabat luar biasa. Kira-kira nih pengalaman main apa sih yang paling diingat dan paling bermakna dan berkesan ketika kecil? Dan boleh ya dituliskan di kolom chatnya nih Bu Yuli. Kira-kira ketika kecil senangnya main apa? Apa sih pengalaman yang paling bermakna? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Tadi ketika prolog Bu Yuli juga menyampaikan dulu semasa kecil senang bermain karet ya Ibu Yuli ya. Halo Bu Yuli, terdengar suara saya? Ya, mungkin sahabat luar biasa juga ada yang pernah juga bermain yang lainnya? Yang paling diingat silahkan dituliskan di kolom chat ya. Ya, baik. Ibu Yuli, Saya bantu bacakan ya Bu ya. apa terdengar suara saya? Saya bantu ya Bu ya. Ini saya bacakan dari Ibu Yuli, teman-teman dari apakah sahabat. terdengar suara saya? Ini Bu, saya bantu ya Bu ya. Oh, Ada baik. yang main engklek katanya, ada yang main lompat iya. tali, Wah, luar ada yang biasa main ya. ada yang main kucing-kucingan, ada yang main Wah, masak-masakan, main paling air katanya bermakna Bu. ya. Wah, luar Dari Bu Neni biasa. Ali bermain air. Wah, seru pasti ya itu semua ya Bu ya. Pasti seru sekali menjadikan kita nih memori-memori kita ketika kecil nih asik bermain dan paling bermakna ya tentunya dan diingat sampai sekarang. Baik, slide selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada sahabat luar biasa. Kira-kira apakah pernah melihat dua benda ini ketika bermain ketika usia kecil kita? Kalau pernah, kira-kira pengalaman main apa ya yang dirasakan ketika bermain ini? Kira-kira ini yang bergabung Mbak Praya ya? Iya Bu. Ya Mbak Praya, kira-kira pernah nggak nih melihat ini sebelum kita mendengar respon dari teman-teman, sahabat luar biasa semua? Apakah Bu, dulu pernah saya melihat? jagoan, Bu, sampai yang tinggi banget saya bisa loncatnya. Waktu kecil saya jagoan, sekarang udah enggak. Oh, itu waktu main kalau saya karet nyebutnya ya. main boy-boyan itu. Oh iya Bu, benar-benar ini main boy-boyan kalau di Bandung ya Bu. Mungkin sahabat luar biasa kira-kira dulu ketika bermain dengan media ini nih Bu Yuli, kira-kira apa sih yang bermakna dari permainan ini? Boleh ya sahabat luar biasa ditulis di kolom chatnya nih Bu Yuli. Oh boleh, silahkan aja ya sahabat. Ya. Kalau main karet dengan main boy-boyan gitu ya, apa sih Iya. yang di itu yang di apa namanya yang diperoleh gitu ya? Betul Bu Yuli. Tadi juga saya dengar katanya Bu Yuli waktu kecilnya suka main lompat tali ya, pakai karet ya. Iya, Kira itu mah saya jagoan banget sampai merdeka. Jadi oke, tanpa harus digayuh. Wah, iya merdeka itu ya sampai ke atas tangan kita ya, teman kita dan kita bisa melompat. Kira-kira pengalaman main itu bermaknanya seperti apa nih Bu Yuli yang Bu Yuli rasakan?
Kalau main boy-boyan itu berarti kita harus kerjasama tuh sama teman biasanya gitu. Ntar kamu begitu dilempar, nanti kamu larinya yang ke sana ya. Kamu harus ngecoh tuh ke sana. Nah, nanti Iya, saya yang ke sini gitu ya. Nah, nanti kamu betul yang betul. bagian nyuri ya, yang kayak gitu. Ah, iya, seru ya, ada strateginya ya di Oh situ iya, ya. soalnya Betul. kalau semua mau dikerjain sendiri nanti nggak menang kita gitu. Iya, betul Bu Yuli. Kira-kira respon sahabat kita nih, sahabat luar biasa di kolom chat dengan dua permainan ini apa ya kebermaknaannya nih? Apakah sudah ada komentar Ibu Yuli? Ada nih dari Ibu Ruby Wardani menyebutkan melatih koordinasi antara tangan dan mata gitu Wah, ya. baik, baik, Nah, baik, terus baik. ini ada yang Ibu Reskiani Rusli mengatakan kalau main boy itu komunikasi sama temen harus lancar biar Bet- menang katanya itu kan Benar. benar Tadi ya yang disampaikan ya. Ada ya. lagi Bu Yuli? Terus ini ada Ibu Anis mengatakan kerjasama dengan teman-teman harus terjalin baik gitu ya. Mau main karet, Wah, mau nih kalau kita grup-grupan ya main karet ya yang nggak sendirian, itu kita mesti bagi-bagi nih buat teman yang kalau dulu saya ya karena saya iya. bisa melampaui yang tinggi, saya bagiannya yang belakang-belakang, giliran yang belakang-belakang. Nah, Iya, iya. yang nggak suka yang pada nggak bisa terlalu tinggi-tinggi, dipasangnya di depan-depan gitu. Jadi yang masih Wah, ada. masih di bawah, masih di lutut Iya, iya, gitu iya. ya. Ada strateginya ya. Dari kecil kita sudah mengatur strategi berdasarkan pengalaman belajarnya sepertinya ya Bu Yuli ya. Terima kasih nih semua respon sahabat luar biasa dan Bu Yuli juga. Ternyata ketika kita bermain ketika kecil dulu ada poin-poin pembelajaran bermakna yang terjadi pada diri kita secara tidak sengaja. Mungkin begitu ya Bu Yuli ya ketika kita bermain. Iya, intinya kan ada tujuan ya soalnya ya. Kalau Iya, kalau iya. kalah terus kan malu gitu ya. Iya, iya, iya. Mungkin kalau misalnya kalau menang ada segi prestise tersendiri mungkin ya bagi anak-anak ya. Baik, terima kasih nih respon-responnya sahabat luar biasa dan Bu Yuli. Mangga selanjutnya Mbak Praya, slide selanjutnya. Nah, dari berbagai macam permainan ternyata menghadirkan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa pada diri anak nih, sahabat luar biasa. Ternyata ini selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kemendikbud kita, yaitu dengan meluncurkan adanya Merdeka Belajar. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini, Merdeka Belajar adalah merdeka bermain karena bermain adalah belajar. Sepakat ya seluruhnya? Dari kemarin saya menyaksikan seri Merdeka Bermain ini dari hari Senin, Selasa, dan Rabu sangat luar biasa ya. Membuat konsep bermain adalah belajar bagi anak usia dini mudah-mudahan bisa terpahami oleh orang tua dan pendidik anak usia dini nih Bu Yuli dan sahabat luar biasa. Kenapa? Karena masih ada masyarakat yang menganggap bahwa terjadi kesalahpahaman terhadap pemahaman seperti apa PAUD itu pada umumnya. Seperti apa sih miskonsepsinya? Mangga silahkan Mbak Praya, next selanjutnya. Ya, ada apa saja sih miskonsepsi dalam PAUD ini? Yaitu di antaranya adalah bahwa pada masa pendidikan anak usia dini, anak harus diberi materi terkait calistung dengan sistem drilling. Karena tuntutan orang tua, anak harus bisa membaca, menulis, dan berhitung sebelum masuk sekolah dasar. Kemudian pemahaman yang adalah terkait dengan bahwa stimulasi tumbuh kembang pada anak usia dini itu adalah kewajiban dari sekolah atau guru dan bukan orang tua. Padahal anak belajar dengan baik melalui bermain itu harus dengan lingkungan yang mendukungnya. Lingkungan yang mendukung anak ada apa saja sahabat luar biasa? Yang pertama adalah tentu keluarganya ya. Yang kedua adalah sekolah dan yang ketiga adalah masyarakat.
Jadi tentunya dibutuhkan seluruh stakeholder, instansi, dan masyarakat luas untuk dapat memberi layanan yang terbaik untuk anak bisa tumbuh kembang secara optimal. Selanjutnya, next selanjutnya. Slide. Terima kasih. Ya, ada sebuah kata bijak yang menyampaikan nih Bu Yuli bahwa membutuhkan orang sekampung untuk mendidik anak. Kenapa kira-kira? Bu Yuli boleh memberikan statementnya nih, kira-kira kenapa ya membutuhkan orang sekampung nih untuk mendidik anak usia dini? Sahabat luar biasa juga boleh ya di kolom komentarnya nih, di chatnya boleh dituliskan kenapa ya kita butuh orang sekampung nih untuk mendidik anak usia dini ini, terutama anak-anak usia dini ya. Gimana Ibu Yuli, ada statementnya? Ya tentu saja ya, anak-anak itu kan memerlukan role model ya, bukan anak yang tiba-tiba lahir dan kemudian bisa canggih atau bisa apa-apa gitu ya. Tetapi kan role model inilah nanti yang akan menjadi replika apa yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, semakin banyak orang itu yang profilnya semakin banyak diketahui oleh si anak, maka itu akan menstimulasi anak untuk mereplika apa yang ada di lingkungannya. Jadi kalau misalnya nih kita kumpulin orang baik-baik gitu ya, nih mudah-mudahan ya insya Allah deh kalau Bapak dan Ibu sahabat luar biasa mah baik-baik gitu ya di rumah. Insya Akan menjadi Allah. model yang baik gitu ya buat anak-anak gitu ya. Nah kemudian kenapa sih kok kita butuh orang sekampung gitu ya? Ya semakin banyak semakin bagus karena stimulasi baiknya jadi semakin banyak gitu kan Bu Ana? Iya, benar sekali. Saya sepakat dengan jawaban Ibu Yuli. Jadi, ketika sebuah komunitas lingkungan itu bekerja sama saling bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan yang terbaik, karena yang namanya merdeka bermain salah satunya adalah harus adanya lingkungan yang disetting dengan baik dan tentunya harus memenuhi hak-hak anak. Nah, untuk membuat lingkungan yang terbaik, kemudian untuk memberikan semua hak-hak anak dengan penuh, maka perlu adanya kerjasama dan tentunya harus ada role model. Sepakat saya Bu Yuli ya. Ya ini kayak sahabat juga banyak yang menjawab demikian. Ini ada Pak Willy mengatakan orang-orang kampung mah orang sekampung mah butuh macam-macam figur yang diidolakan katanya. Wah, figur Pak RT nih. Figur, betul, sepakat ya? Saya Pak Willy. Iya Pak Willy, saya sepakat nih. Ya jadi karena ada Ibu Yana juga nih. Ibu Yana bilang karena situasi dan kondisi yang berada di sekeliling anak itu berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak gitu. Betul, sepakat Ibu. Ya terima kasih ya Ibu Yuli sudah dibacakan komentar-komentar sahabat luar biasa. Ya benar semuanya. Jadi ketika mendidik anak itu butuh orang banyak agar tumbuh kembang anak juga semakin optimal. Dan dibutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai macam pihak. Ya, selanjutnya slide selanjutnya silahkan. Nah, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 ini sahabat luar biasa, bahwa untuk menciptakan anak yang unggul, anak yang luar biasa dan tumbuh kembangnya optimal, maka ada yang namanya PAUD HI. Apa itu PAUD HI? Ini kadang orang salah kaprah nih Bu Yuli, PAUD itu pendidikan. Padahal PAUD dalam konteks PAUD HI adalah pengembangan anak usia dini, holistik dan integratif. Yang dimaksud dengan holistik adalah upaya diberikannya layanan yang secara utuh, yaitu dari segi pendidikan, pengasuhan, gizi kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Nah, kemudian secara integratif adalah secara seluruhnya bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan layanan-layanan tersebut dan bekerja sama membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Selanjutnya, nah dalam
PAUD HI ini kita juga ada yang namanya prinsip pelaksanaan dari PAUD HI ini, ada pembinaan juga yang menempatkan individu anak sebagai individu anak yang utuh dan membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang di dalam lingkungannya, melalui lingkungan yang baik dan dibuat program secara sadar dan terencana. Apa saja sih layanan-layanan agar hak anak dan anak dapat merdeka bermain di lingkungannya? Silahkan, Snack. Baik, selanjutnya. Apa saja sih layanannya? Ya, ini adalah layanan PAUD Holistik Integratif, terdiri dari 5 layanan. Yang pertama adalah layanan pendidikan, yang kedua adalah layanan gizi dan kesehatan, yang ketiga adalah layanan pengasuhan, dan yang keempat adalah layanan perlindungan, dan kelima adalah layanan kesejahteraan. Ini adalah layanan untuk anak usia dini agar anak-anak mendapatkan haknya sebagai secara individual dan utuh dan memiliki kemampuan agar anak-anak itu memiliki kemerdekaan dalam bermain, Bu Yuli. Jadi ketika anak merasa merdeka bermain, itu harus ada layanan yang memang mereka peroleh dan difasilitasi terlebih dahulu agar anak tetap mendapatkan pendidikan, dapat kesehatan dengan baik, gizi yang baik, kemudian pengasuhan yang baik, kemudian perlindungan dari kekerasan yang baik ya, kemudian mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk mewujudkan layanan-layanan tersebut, maka dibutuhkan adanya kerjasama. Kerjasama itu adalah, baik, selanjutnya. Kerjasama itu bisa bekerja sama dengan berbagai leading stakeholder. Nah, untuk mewujudkan layanan yang tadi tuh Bu Yuli, ada 5 tadi layanan, itu dibutuhkan kerjasama. Kerjasama ini dari lembaga PAUD tersendiri itu bekerja sama bisa dengan lembaga konseling untuk tumbuh kembang anak, bisa bekerja sama dengan puskesmas atau klinik tumbuh kembang, kemudian bisa bekerja dengan dinas-dinas terkait, misalkan dengan kerjasama dengan dinas kepolisian, bekerja sama dengan pemadam kebakaran, bekerja sama tentu dengan dinas pendidikan, bekerja sama dengan DUDI ya, dunia usaha gitu, untuk memberikan layanan-layanan yang bisa diakses oleh anak. Dan bisa juga bekerja sama dengan orang tua. Misalkan ketika ada orang tua yang bekerja atau berprofesi sebagai chef atau koki, itu bisa diajak untuk menjadi guest teacher atau tamu, bercerita tentang apa saja sih profesi chef itu seperti apa. Nah, ini bisa bekerja sama dengan orang tua juga. Diharapkan dengan adanya terintegrasi bekerja sama semua stakeholder yang ada akan lebih memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak usia dini, sehingga anak usia dini bisa merdeka bermain dan tumbuh kembang secara optimal. Baik, selanjutnya. Nah, apa saja sih implementasi yang dilaksanakan di TKA Salam? Nah, TKA Salam dari tahun 2017 menjadi pilot project bagi pengembangan PAUD HI di Kota Bandung. PAUD HI di Kota Bandung itu dijadikan satu pilot project. Di setiap kecamatan itu ada 1 Bu Yuli. Jadi kita ada 30 kecamatan. Jadi semua lembaga PAUD HI yang dipilih oleh Dinas Pendidikan itu harus memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya dan sekolah di kecamatan tersebut. Kalau sekarang mungkin oleh kementerian disebutnya sekolah penggerak ya Bu Yuli ya. Nah, kalau dari Kota Bandung itu dari tahun 2017 kami memberikan kontribusi-kontribusi terhadap sekolah-sekolah di sekitar kami, yaitu terkait dengan bagaimana mensosialisasikan layanan PAUD HI ini. Baik, selanjutnya.
Apa saja sih implementasi di TKA Salam? Yang pertama adalah dari segi pendidikan. Di pendidikan ini kami memberikan fasilitas layanan Merdeka Bermain dengan program-program unggulan dan diharapkan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Salah satunya adalah dengan adanya Islamic Character Building. Kemudian ada juga pembiasaan nilai-nilai karakter positif melalui program PHBK. Kemudian di PHBK itu anak-anak belajar tentang bagaimana karakter-karakter baik dalam keseharian. Jadi Merdeka Bermain juga harus dipadukan dengan karakter-karakter agar anak-anak bisa bermain dengan karakter-karakter baik. Selanjutnya kami pun memberikan pengalaman bermain yang bisa memantik anak untuk berekspor dan bermakna tentunya bagi anak dan anak berpikir tingkat tinggi ya. Kadang-kadang kami memberikan eksplorasi yang bisa membuat anak mengekspor kembali media-media tersebut. Terkadang kami kaget Bu Yuli dan sahabat luar biasa, kadang anak-anak menemukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh guru-gurunya ketika misalkan memfilter air dengan bahan-bahan yang ada di rumah, kemudian ada media yang disupport dari sekolah, mereka bereksplorasi bagaimana sih cara mengeksplorasi air kotor menjadi air bersih. Nah, mereka berekspor, di situ ada kapas, ada busa, mereka juga mencari kerikil-kerikil dan mereka mengekspor kira-kira seperti apa ya, dan akhirnya berhasil dengan berbagai macam uji coba yang telah mereka lakukan dari usahanya. Selanjutnya di sini pun kami memberikan kegiatan permainan dengan literasi ya, literasi yang bisa memantik anak untuk cinta membaca buku. Jadi tidak hanya bisa membaca, tapi harus cinta membaca buku dengan seri cerita petualangan-petualangan dengan tokoh-tokohnya. Seperti ini nih yang saya bawa. Ini adalah tokoh-tokoh untuk anak-anak di cerita petualangan yang kami sajikan setiap harinya. Jadi setiap hari anak-anak akan meneruskan cerita yang sebelumnya terjadi. Itu sebagai cerita scene setting bagi kami. Misalkan ketika kami menyampaikan tema terkait ramuan ajaib untuk Tobi. Itu adalah penyampaian tema tentang anak mengenal tanaman obat keluarga toga ya. Nah, anak-anak dipantik dengan ada film, video dokumenter, buku-buku terkait dengan tanaman obat keluarga, kemudian dipantik dengan gambar cerita dan tokoh-tokoh. Akhirnya nanti anak di scene setting untuk mengeksplor sendiri seperti apa sih tanaman obat keluarga di lingkungan rumah dan media yang kami kirimkan juga. Ada yang unik, ada yang membuat jamu, ada yang membuat ramuan obat batuk, ada yang membuat ramuan obat gatal. Wah, luar biasa sekali ya. Kadang ya Bu Yuli. Ya, silahkan. Ya, seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali eksplorasi anak dari pengalaman cerita itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesehatan dan gizi. Nah, di mana kesehatan dan gizi ini sangat menjadi concern bagi kami karena anak yang sehat adalah anak yang siap untuk bermain di sekolah dengan baik. Anak yang sehat ada anak yang siap untuk berkegiatan bersama teman-teman dan ibu guru. Nah, di dalam kesehatan ini kami memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan orang tua nih terkait dengan apa saja makanan sehat, kemudian seperti apa memantik anak untuk dapat makanan sehat, kemudian kami pun mengukur tinggi berat badan anak setiap 1 bulan sekali, dan tentunya di awal tahun ajaran sebelum anak-anak masuk juga, kemudian ada observasi psikolog di kelas, itu kami melakukan observasi deteksi tumbuh kembang anak agar anak-anak tetap terpantau nih dari segi pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, selanjutnya.
Selanjutnya adalah pengasuhan. Nah, di dalam pengasuhan ini kami ada program sekolah orang tua. Alhamdulillah Bu Yuli, kita pernah waktu itu sharing di acara DGUN juga waktu itu tentang program sekolah orang tua, di mana program sekolah orang tua ini kami memberikan praktik-praktik bagaimana mendampingi anak bermain di rumah dan bagaimana men-setting ruang, bagaimana manajemen waktu sebagai orang tua. Kita ketahui bersama ya, apalagi sekarang qadarullah kita keadaan kondisi lagi pandemi ini, orang tua banyak sekali konsentrasinya terbagi di antara survive kehidupan, di antara manajemen rumah, mengatur rumah, belum lagi memikirkan bagaimana kebutuhan pendidikan anak-anaknya di rumah pula gitu. Nah, karena orang tua adalah mitra bagi kami dalam memberikan pendidikan selama pandemi ini pun, kami memberikan tips and trik bagaimana cara mendampingi anak-anak di rumah. Selanjutnya di dalam pengasuhan juga kita ada kids friendly, menjadikan sekolah adalah rumah kedua. Walaupun secara sekarang daring ya, tentunya anak-anak tetap disuguhkan dengan komunikasi yang hangat, guru-guru yang bisa mendengarkan mereka, guru-guru yang bisa memantik bagaimana dan bisa mendengarkan anak-anak. Kemudian kami pun ada pelibatan orang tua menjadi guest teacher di kegiatan-kegiatan sekolah agar orang tua pun merasa memiliki sekolah tersebut. Kemudian kami ada buku komunikasi yang kita sebut adalah My Journey Book. Selanjutnya, nah ini yang menarik Bu Yuli, bahwa ketika sebelum pandemi, biasanya di awal tahun ajaran nih, sebelum anak-anak masuk dan sebelum anak-anak bermain di TK As-Salam, itu kita mengajak orang tuanya dulu Bu Yuli untuk bermain. Jadi kita setting nih ruangan di TK As-Salam, ini fotonya hanya salah satunya ya, untuk orang tua bermain, misalkan bermain bagaimana balok, bermain bagaimana di sentra persiapan, bagaimana mengekspor ini, ya sahabat luar biasa, ini yang menarik. Jadi ketika orang tua diajak untuk bermain, hingga mereka menemukan makna bermain, itu wah ternyata dampaknya luar biasa Bu Yuli, baru sadar, oh ternyata bermain tepung ini bisa begini ya. Oh ternyata memfilter air bisa seperti ini ya. Oh ternyata manfaatnya melukis, manfaatnya bagaimana mencampur warna, bagaimana berkreasi dengan bahan-bahan yang ada, itu seperti apa. Itu orang tua sangat terpantik dengan ada kegiatan bermain bersama orang tua yang lain ya. Kadang anak-anak juga dilibatkan, tapi ini sebelum pandemi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah perlindungan. Nah, di dalam layanan perlindungan, salah satu layanan agar anak dapat merdeka bermain, tentu anak-anak harus mendapat perlindungan. Salah satunya adalah perlindungan dari kekerasan fisik, dari kekerasan bahasa juga ya di anak-anak, dan ini menjadikan suatu komitmen bagi kami di TK As-Salam. Kemudian anak-anak juga harus merasa lingkungannya yang aman dan nyaman, membuat dukungan dari mereka untuk mereka. Kemudian semua bahan dan sarana memakai yang bisa melindungi mereka, memakai cat anti toksik, tidak ada sudut-sudut tajam, kemudian tangga yang didesain dengan sesuai dengan anak. Ini semua diberikan untuk memberikan anak-anak. Nah, kemudian kita juga memberikan perlindungan secara inklusi, bahwa anak-anak itu memiliki hak yang sama dari segi ekonomi, dari budaya, dari asal, ataupun ketika anak tersebut memiliki hambatan cerdas istimewa. Nah, kemudian ketika merdeka bermain, tentunya nih guru-guru yang mendampingi juga harus efektif yang baik, karena kuncinya anak-anak bisa merdeka bermain adalah ketika selain lingkungan yang aman, nyaman, adalah orang dewasa yang mendampingi anak lain. Kemudian kami pun sangat menjaga bagaimana tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya secara optimal. Selanjutnya,
Poin selanjutnya di layanan PAUD Holistik Integratif adalah kesejahteraan. Di kesejahteraan ini yang pertama adalah ketika anak bermain, tentunya anak harus mempunyai kebebasan memilih mainan. Nah, ini dengan adanya kebebasan memilih mainan, anak menjadi sejahtera ya. Kemudian anak merasa bahwa sekolah adalah rumah keduanya, tentunya dengan secara kenyamanan dan kedekatan serta kelekatan bersama guru-guru di sekolahnya tentunya. Kemudian ketika anak-anak merdeka bermain, tentu layanan yang harus diberi adalah sekolah harus akomodasi kecerdasan dan bagaimana cara dia dengan modalitas belajarnya. Anak-anak merasa terlayani dengan baik sesuai kemampuannya. Kemudian anak-anak juga distimulasi tumbuh kembangnya, dan kemudian apabila memang terjadi ketidaksesuaian dengan tumbuh kembang, maka kami memiliki yang bernama support system. Jadi di situ ada psikolog, ada ortopedagog yang di dalamnya ada terapi wicara dan terapi okupasi juga. Jadi anak memang mengalami hambatan atau kurang stimulasi, maka kami fasilitasi agar anak itu bisa mencapai tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya, bisa mereka bebas untuk bermain kembali bersama anak-anak sesuai dengan usianya. Next selanjutnya, itu tadi 5 layanan tentang program PAUD Holistik Integratif. Nah, selanjutnya ini adalah program inovasi yang tadi nih Bu Yuli sampaikan. Apa sih HIBER itu? Nah, HIBER adalah program inovasi holistik integratif berbasis sosial budaya ekonomi. Ini adalah program HI yang oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dan pemerintah Kota Bandung untuk memberikan nuansa ciri khas unik bagi Kota Bandung itu sendiri. Nah, ada apa saja sih perbedaannya? Kami di sini ada ditambah berdimensi sosial dan ekonomi. Apa itu dengan sosial budaya dan ekonomi? Jadi, layanan anak-anak dalam program PAUD Holistik ditambahkan dengan adanya sosial karena anak ketika merdeka belajar juga, merdeka bermain, anak-anak itu harus tetap terstimulasi bagaimana sosial emosinya bersama dengan teman atau masyarakat sekitar ya. Kemudian kenapa budaya? Karena Kota Bandung khususnya ya, kita memberikan pembelajaran khas orang Sunda dan mencintai budayanya. Jadi anak-anak dikenalkan tentang budaya, bagaimana bahasa Sunda, perilaku orang Sunda, kemudian makanan-makanan, permainan orang Sunda ya, bisa bebas dan mengenal seperti apa sih permainan orang Sunda. Selanjutnya next, ini ada secara ekonomi yang terakhir. Apa itu ekonomi? Nah, selain berdimensi sosial budaya, ada juga berdimensi ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi adalah anak-anak harus mengenal bagaimana kebutuhan dan keinginannya secara konkret dan sesuai dengan anak-anak ya. Kemudian anak harus dibiasakan dengan bagaimana hemat air, hemat listrik, bagaimana berkreasi dengan barang bekas, menghasilkan suatu karya yang nanti bisa diberikan atau dipresentasikan Entrepreneur Day. Lanjut. Baiklah, biasa. Selanjutnya adalah tantangan ketika pandemi. Ini Bu Yuli dan sahabat luar biasa, ini tentu yang sangat berat ya bagi
manajemen di TKA Salam juga ketika tahun 20 itu kita menghadapi pandemi. Tentunya banyak sekali yang harus dipersiapkan bagaimana bisa mengakomodir anak tetap merdeka bermain dengan protokol kesehatan yang ada. Itu memang membutuhkan satu inovasi dan kreativitas dari guru-guru yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya ya guru-guru di kami itu dengan berbagai macam in-house training yang telah disediakan oleh yayasan baik pun oleh sekolah, di mana guru-guru yang dapat menghadapi tantangan pandemi ini adalah guru-guru yang sehat secara mental, sehat secara fisik ya, kemudian yang bisa memiliki komunikasi yang baik, karena memang ini menjadi salah satu PR ya kondisi pandemi. Komunikasi yang baik dengan sekolah, ujung tombak dari sekolah harus memiliki skill komunikasi yang baik kepada orang tua, tim teaching ataupun anak. Kemudian harus benar-benar guru yang inovatif, dan tentunya harus melek IT, dan ini ada tantangan juga karena selama pandemi ini memberikan pantikan-pantikan kepelajaran dan video itu benar-benar dibuat oleh guru TKA Salam sendiri. Jadi belajar bagaimana membuat narasi, bagaimana membuat ide-ide kreatif untuk memantik anak sebagai jembatan kegiatan anak di rumah, kemudian bagaimana mengedit, bagaimana mensyuting, dan akhirnya mengupload menjadi video yang siap saji untuk orang tua mendampingi Ananda belajar di rumah. Itu membutuhkan effort yang sangat besar dan guru-guru yang tangguh dan melek IT. Dan alhamdulillah TKA Salam selama pandemi sudah menghasilkan kurang lebih 900 video pembelajaran dari mulai kelas playgroup, TKA dan TK. Selanjutnya, guru tantangan adalah tentunya program inovatif. Luar biasa ini Bu Yuli dan sahabat luar biasa. Mungkin yang lain juga merasakan ya bagaimana nih membuat kegiatan-kegiatan yang inovatif yang bisa tetap membuat anak bereksplorasi di rumah, yang bisa memfasilitasi anak untuk merdeka bermain di rumah, tetapi tidak merepotkan orang tua dan orang tua memiliki panduan bagaimana mendampingi anaknya. Dan ini menjadi PR besar bagi kami dan beberapa inovasi kita berikan dari mulai adanya kegiatan tadi video pembelajaran untuk membantu orang tua mendampingi Ananda, bagaimana program-program untuk orang tua seperti membuat suatu podcast untuk orang tua, kemudian bagaimana membuat media-media yang menyenangkan yang sebulan sekali itu diberikan kepada anak, kemudian bagaimana meng-hire untuk mengumpulkan barang-barang bekas sebagai media-media loose part yang bisa dimainkan di rumah dan bagaimana cara men-settingnya. Nah, itu juga ada pendampingan untuk orang tuanya. Kemudian sebagai pengutuhan tema yang kita berikan, kita juga ada virtual ya. Misalkan mengenal tentang binatang, diajak untuk virtual tour kebun binatang. Nah, itu semua program inovatif yang memang diberikan kepada anak-anak di TKA Salam itu agar anak-anak tetap difasilitasi bermain, eksplorasi dan bebas untuk bermain, tetapi terencana dan tetap diberi pendampingan kepada orang tua juga. Selanjutnya, nah, terbiasa pandemi ini membuat kita banyak sekali untuk berinovasi ya. Ketika bulan Mei kemarin kita alhamdulillah menjadi salah satu pilot project sekolah yang memberikan kontribusi untuk Kota Bandung dengan menjadi peserta dalam pilot PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelumnya kami diverifikasi dulu di COVID dari kelurahan, kecamatan, puskesmas,
tentunya oleh Dinas Kesehatan dengan adanya 30 standar poin yang harus dilengkapi oleh kami dan harus ada, yaitu termasuk dari SOP, protokol kesehatan dan program-program yang mendukung yang menjaga kesehatan. Setelah lulus verifikasi, kami akhirnya akan simulasi pertemuan tatap batas. Wah, luar biasa nih, sahabat luar biasa, ketika kami mengadakan simulasi ini, harap-harap cemas, tapi semoga semua yang telah kami siapkan itu alhamdulillah akhirnya berjalan lancar. Saat simulasi kami dihadiri oleh Bapak Sekda Kota Bandung, Bapak Emma Sumarna, yang alhamdulillah mengapresiasi apa yang dilaksanakan di TKA Salam, baik itu secara program, SOP, serta sarana yang telah difasilitasi oleh TKA Salam. Tentang PAUD HI ini, boleh bantuannya Mbak Praya untuk memutarkan video tentang PAUD HI dari GTK Kemendikbud? PAUD penting. Salah satu target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya pemerintah Indonesia berkomitmen dengan menjamin terpenuhinya pendidikan bagi anak usia dini. Ini menjadi penting karena pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi tumbuh kembang anak menjadi manusia dewasa, berkualitas, dan berdaya saing. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, tentunya yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kebutuhan esensial anak meliputi kebutuhan dari layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Satuan PAUD memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan esensi anak, yakni melalui kerjasama lintas sektoral, baik dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Layanan pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di Satuan PAUD. Tujuannya untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional, dan seni. Layanan kesehatan dan gizi di Satuan PAUD diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pembiasaan makan makanan sehat dan gizi seimbang, pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam melibatkan bekal untuk anak sehari-hari, memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap hari, penyediaan alat P3K, mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana, misalnya mengukur suhu tubuh, luka, dan lain-lain. Pengasuhan dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Kegiatannya bisa berupa KPO atau kelompok pertemuan orang tua, seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tumbuh kembang, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan lain-lain. Konsultasi guru dan orang tua
berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua di kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, dan lain-lain. Keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makanan bersama secara bergilir, dan keterlibatan orang tua di luar kelas, misalnya menyediakan PMT dan lain-lain. Semua anak harus dipastikan terhindar dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan oleh anak dalam kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Memastikan lagi tidak ada anak yang terkena perundungan atau kekerasan fisik lainnya ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa yang ada di dalam satuan PAUD. Mengenalkan kepada anak mengenai bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, serta mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Dalam layanan kesejahteraan, Satuan PAUD dapat memperhatikan bagaimana anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak kelangsungan hidup, dan hak identitas. Dalam hak identitas ini, kita dapat contohkan seperti Satuan PAUD membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan untuk diproses pembuatan akta kelahirannya. Dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI harus dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi, serta harus dilakukan juga secara berkesinambungan agar mendukung anak untuk tumbuh kembang secara optimal dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Tentunya sebagai upaya untuk membentuk generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD itu penting, PAUD HI harus. Iya, baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bu perkembangan anak yang rumahnya jauh dengan tetangga? Maklum Bu, ini di desa. Nah, ini rupanya lokasinya ada di desa gitu ya, yang rumahnya mungkin sangat berjauhan. Di mana anak tersebut masih usia 4 tahun, belum masuk sekolah PAUD gitu ya. Baiknya diapain ini anak gitu ya. Mbak Di, diapain nih anaknya Mbak Di? Ya, enaknya diapain ya? Nah, enaknya ya diajak main, diajarin, ya kan sesuai dengan perkembangannya. Ya, adanya misalnya karena di kampung adanya singkong, ya ajarin anaknya itu bagaimana menanam singkong, ya mulai dari bibit, itu kan belajar juga sambil bermain sebenarnya, karena sebenarnya anak senang belajar. Nah, tapi sambil bermain. Seru loh. Ini Iya. bermain itu jangan dipikir kita harus nyiapin mainan yang harus beli di toko. Kemudian ini untuk menstimulasi motorik, mainannya harus seperti ini. Enggak ya Mbak Dia? Enggak. Jadi mainan kreatif itu adalah mainan tanpa mainan, Bu Yuli. Mainan tanpa mainan. Jadi apa dong namanya itu? Kreativitas. Mainan. Enggak, kreativitas namanya. Jadi mainan yang kreatif adalah mainan tanpa mainan. Jadi orang tuanya buat gitu. Dari misalnya dari jeruk bali, kita kan zaman saya kecil dulu kan bisa dibikin mobil-mobilan tuh. Apa aja bisa sebenarnya. Saya gitu. bisa jeruk bali, saya biasanya bikin perahu layar. Oh ya, bisa bener. Ya kan kalau kakak saya tuh saya ingat tuh bikin mobil-mobilan itu jadi rodanya tuh, ya kan, waktu kecil tuh ya seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan
Ya walaupun di pelosok-pelosok apa aja kita bisa gunakan. Jadi bukan yang harus punya Lego, harus punya yang wah mahal-mahal gitu, enggak kayak gitu. Jadi kita Iya. bisa manfaatkan apa saja yang ada di lingkungan kita. Itu dia. Iya, makasih Mbak Di. Bu Ana mau menambahkan, mungkin ada inspirasi nih kalau di desa dia jauh pelosok, diapain ya anak ya? Gak ada tetangga katanya. Iya, baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Ya, Ya, ada yang menarik nih. Sebetulnya kalau saya sendiri pribadi itu iri terhadap orang desa malah Bu Yuli. Kenapa? Karena mereka sudah tersedia alatnya semua di sekitarnya. Nah, dan selain kalau di dioprek-oprek gak ada yang marah, Bu Ana. betul sekali. Tanah di sana masih tanah yang gembur, yang bagus ketika memang dibentuk bermain, disensorikan, air masih mengalir, ingin lihat kambing bisa ngelihat ya, kerbau di sawah bisa melihat. Sedangkan kalau kita harus dihadirkan anak-anak ke tempat outbound yang berbayar misalkan, di sana itu banyak sekali permainan-permainan. Bahkan dari mulai apa yang ada di halaman, dari mulai apa yang ada di rumah itu bisa menjadi alat stimulasi terbaik buat anak-anak. Dari mulai bahasa saja, mereka dikenalkan dengan berbagai macam benda-benda yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar rumah, di luar rumahnya, itu menjadi suatu bahasa yang bagus. Kemudian dari segi kognitifnya, dari mulai bentuk, bagaimana dia merasa, bagaimana dia meraba, bagaimana dia mencium, apa yang ada di daerah sekitarnya, itu bisa menjadi stimulasi yang baik untuk anak. Alhamdulillah kalau misalnya ada di desa yang memang punya segala hal untuk bisa dieksplor agar anak-anak tumbuh kembangnya bisa optimal. Itu mungkin Bu Yuli. Iya, seru banget loh. Padahal kalau sudah namanya di alam gitu ya, kita itu nggak ada tetangga, nggak apa-apa kan pasti ada ayah bundanya, pasti masih ada nenek ya mungkin atau kakak, adik gitu ya. Nah, justru dengan lingkungan yang lebih kecil, itu orang tua akan punya kesempatan belajar lebih banyak dan lebih mudah mengontrol, gitu ya. Lingkungan yang dihadirkan itu dia akan lebih terkontrol karena orangnya lebih sedikit gitu ya. Nah, nanti pada tahap usia berikutnya anak bisa dikenalkan dengan lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Wah, iya menarik juga. Nah, saya jadi ingat dulu waktu masih kecil suka main ini nih. Apa namanya sih? Saya nyebutnya pelepet gitu ya. Dari pelepah pisang yang kemudian dibilah tapi nggak sampai putus gitu ya. Terus nanti kalau sama tangan ditarik gitu bunyi gitu. Gitu ya. Seru banget dulu. Atau bikin boneka singkong mungkin dari singkong gitu ya. Kalau enggak dari kain. Kita anak-anak di TK Salam pernah diajak membuat boneka dari kain ya. Dulu kan kaulinan orang Sunda ada tuh main boneka dari kain dan itu wah, itu kata orang tuanya seminggu masih terus dimainkan karena suatu hal yang baru gitu bagi mereka membuat sebuah boneka gitu hasil karyanya sendiri. Kalau untuk melayani gizi yang baik, boleh nggak Bun ini TK tuh buat kantin sehat gitu ya. Wah ini kan nanti berarti banyak nih koordinasinya, kayaknya simple sih bikin kantin sehat gitu ya. Nah kemudian juga ada sahabat yang menanyakan kalau melayani gizi itu apa yang dilakukan gitu. Nah mungkin ada inspirasi nih Bu Ana. Ya baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi untuk gizi, kalau misalnya yang pertama tadi adanya kantin sehat. Nah, untuk di pendidikan anak usia dini, kalau bisa di daerah lingkungan sekolahnya tidak ada orang yang berjualan nih Bu Yuli, itu dulu ya. Oh oke. Iya. Ini mengajarkan untuk tidak konsumtif ya. Iya, dan memang harus orang tuanya diajak bekerja sama dulu untuk membawa bekal yang dari rumahnya. Misalkan pisang goreng gitu ya, buatan hasil olahan orang tuanya sendiri. Tetapi jika misalkan ada snack berbungkus, itu malah sebaiknya tidak membawa dengan bungkusnya, tapi dibuka memakai misting. Iya, kemudian
Jadi memang karena tadi PAUD holistik integratif berdimensi sosial budaya ekonomi, anak-anak juga sudah terbiasakan dengan apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan dan hemat dalam perlakuan sehari-hari. Salah satunya menghabiskan bekal yang dibawa oleh orang tuanya. Nah, terkait dengan keterlibatan gizi, kalau dulu sebelum pandemi nih Bu Yuli ya, boleh cerita sebelum pandemi ya. Kalau sekarang kan anak-anak masing-masing di rumah. Itu orang tua dilibatkan dengan boleh membuat bekal anak-anaknya secara bergiliran. Misalkan ya, hari ini misalkan Ibu A, oh saya mau bikin jasuke, jagung susu keju misalkan. Nanti besoknya siapa? Besoknya siapa? Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi keterlibatan gizi ke dalam keseharian anak-anak bisa itu juga. Nah, yang paling penting adalah kesadaran orang tua dan pemahaman orang tua terhadap apa itu gizi, kenapa itu penting bagi tumbuh kembang dan terutama untuk otaknya, dan tentang isu stunting nih Bu Yuli, ini penting banget ya, atau obesitas. Nah, ini juga harus disampaikan kepada orang tua dan ini kami menyampaikannya melalui program sekolah orang tua di mana ada webinar atau pertemuan-pertemuan kecil melalui Zoom meeting. Kalau dulu kita hadirkan orang tuanya ya, kemudian kita undang ahli gizinya. Kenapa sih makan itu nasinya harus sekian, minum air putih harus 6 gelas. Kalau kita untuk pertama-pertama ini untuk tema kebutuhanku, anak-anak itu memang sudah terbiasa 6 gelas minum. Jadi mereka nanti ada stiker gitu Bu Yuli. Oh, aku udah 6 gelas, Bu Guru aku udah 6 gelas, dia tempel nanti stikernya gitu. Itu sebagai pembiasaan keterlibatan gizi kepada orang tua karena salah satu anak sehat adalah yang terpenuhi gizinya. Itu mungkin. Wah, iya, seru banget ya mengenalkan gizi dengan cara memotivasi anak, kemudian melibatkan anak dengan cara-cara anak ya, bukan dipelototin, kemudian hayo, makan nggak? Gitu ya. Dear narasumber, kalau saya melihat sebagian besar orang tua, itu kalau membawakan bekal gitu ke anak tuh ya, udah nasi, dikasih mie instan, digoreng, ditambahin telur gitu ya, sayurnya nggak ada gitu kan. Nah, ini gimana yang seperti ini nih gitu Bu Ana? Ya baik, terima kasih pertanyaannya Pak Willy. Kayaknya pengalaman mungkin ya Bu Yuli ya. Iya, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Dalam artian saya baru 17 tahun mengajar nih Bu Yuli sebagai guru TK ya. Jadi 17 tahun tuh lama Bu Ana. Oh gitu. Ya, jadi saya akhirnya menemukan formula ya. Ketika kenapa ya ini anak udah dikasih nasi, dikasih mie dan sebagainya. Ternyata alasan orang tuanya simpel Bu Yuli. Kalau sama gurunya termotivasi mau makan. Jadi minimal dia makan di sekolah gitu Bu Yuli. Banyaknya rata-rata orang tua itu seperti Jadi itu. Jadi diserahin guru ya, gimana cara belajar makan gitu ya. Betul. Nah, ini PR-nya di kita nih, sebagai manajemen kalau di sekolah. Jadi salah satu pendidikan dari orang tua. Jadi ketika kita di lembaga itu tidak hanya anak-anaknya nih yang bersekolah memiliki pemahaman lebih, tetapi orang tuanya juga. Mungkin orang tua melakukan hal itu karena ketidakpahaman juga nih Bu Yuli. Misalkan kepemahaman terkait kadar gizi atau kadar yang dia masukkan. Misalkan ini kan karbohidrat, proteinnya seperti apa. Berarti PR-nya adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung di bulan Juli, sebelumnya itu orang tua sudah ada diberi informasi terkait seperti apa sih tumbuh kembang itu, apa yang menjadi aspek-aspek agar tumbuh kembang itu berjalan lebih optimal, dan bagaimana cara bersinergi dengan sekolah. Salah satunya adalah kotak bekal. Yang tadi saya sampaikan sedikit ya, bahwa kalau makanan harus ini karena snack, berarti kalau snack itu harus seperti apa. Kemudian kalau makan siang
siang harus komposisinya seperti apa? Kita hadirkan ahli gizi. Nah, kemudian kita juga harus sampaikan tentang table manner, bagaimana tentang makan dan sebagainya, dan orang tua harus mengkondisikan hal yang sama di rumah. Karena ketika di sekolah dia bisa makan sambil duduk rapi dengan memegang sendok gitu ya, tiba-tiba di rumah dia disuapi sambil jalan-jalan naik sepeda karena tidak mau makan di rumah, sulit. Nah, ini juga ketidakkonsistenan nih. Nah, jadi mungkin harus ada seperti forum orang tua sebelumnya nih Pak Willy, disampaikan seperti apa sih bekal anak yang cukup bergizi untuk anak, dan dilihat anak itu berapa lama sih berkegiatan di sekolah. Kalau 2 jam mungkin ketika dia sudah sarapan di rumah, snack saja cukup 2 potong snack dengan susu misalkan. Nah, itu jika mengundang ahli gizi itu ada Bu Yuli. Jadi disampaikan kalau dengan 2 biskuit dengan 1 kotak susu sekian gizinya dan cukup bagi anak beraktivitas selama 2 jam. Jadi orang tua itu paham. Bagi orang tua yang kadang nih yang bermasalah memang biasanya suka tidak hadir nih Bu Yuli ya, maaf ketika acara-acara orang tua seperti kita akan ya ini seperti ini ya Mam gitu. Tetapi apakah akan ada anak seperti itu? Ada. Nah, anak sendiri biasanya Bu Yuli, Ma aku tidak boleh makan mie goreng. Ini mengandung ini, Ma mie goreng itu harus 2 minggu sekali. Nah, jadi selain edukasi orang tua, kita edukasi anaknya juga Bu Yuli, yaitu biasanya di awal-awal. Jadi ketika masa pengenalan lingkungan sekolah, salah satunya adalah bekal makanan. Anak harus dikenalkan tentang apa itu aspartam, minuman. Jadi kita bedakan nih, ini aspartam, ini mengandung apa ya? Kalau air putih mengandung apa? Kalau halal itu apa ya? Jadi ketika anak memilih makanan, dia sudah tahu, oh ini tidak halal. Oh ini ada aspartamnya, oh MSG ini. Kita pantik dengan buku cerita, kita pantik dengan tokoh, dan kita pantik dengan video-video yang membuat anak teredukasi. Sehingga selain orang tua, anak juga. Jadi ketika nanti orang tuanya tanda kutip membekali, anak sendiri yang akan menjadi tameng bagi dirinya sendiri. Begitu Bu Yuli. Oke, ya menarik. Jadi jelas ya sahabat ya, sebenarnya kita bisa kok gitu ya mengajarkan kepada anak dan mengedukasi kepada orang tua. Nah ini Bu Mbak Yuli, Di, Bu Mbak Yuli Di. mau nambahin? Ya, Bu ya Yuli boleh Mbak Di, mau silakan. nambahin. Iya, ini tambahan aja. Kan memang sekarang bangsa kita kan dijajah oleh 3F nih Bu Yuli. Apa itu 3F? Jadi ada food, ada film, kemudian ada fashion. Nah, di sini ya food di sini. Nah, sebisa mungkin dari TK nih kita ajarin bagaimana ketahanan pangan nih Bu Yuli. Jadi dari kecil sendiri sudah kita kasih misalnya diajarin makan singkong, ya kan, atau jagung kasih parutan kelapa atau apa dan sebagainya. Nah, itu bisa mulai adakan menu seperti itu lagi gitu. Supaya ada ketahanan pangan yang kita bisa kenalin kepada peserta didik atau PAUD-PAUD itu. Jadi tidak bergantung kepada fast food ya yang ada di luar gitu ya. Betul sekali gitu Bu Yuli. Iya, demikian. Iya benar. Memang kita itu sudah banyak melupakan kayaknya dulu ya kalau kita pergi ke pasar tuh masih banyak banget ya pilihan jajanan ya. Kalau saat ini ya pasar tentunya akan menjual sesuai yang disukai oleh konsumennya gitu ya. Nah kalau konsumennya sudah nggak kenal lagi pangan itu ya tentunya dia juga nggak akan jual ya. Iya. Nah itu banyak tuh anak-anak sekarang tuh nggak tahu tuh. Ya kan makanan-makanan yang jadul-jadul, taunya yang misalnya logo yang kuning, yang merah, atau kemarin yang heboh viral tuh ya BTS dan sebagainya. Gitu ya? Iya gitu. Waduh, anak-anak sekarang tuh taunya itu gitu, ya kan? Nah, itu ya, memang gimana? Benar. Iya benar, itu udah. Tapi kita juga kalau pergi ke pasar gitu ya, dulu saya waktu kecil itu saya suka banget yang namanya belendung. Belendung itu kan jagung yang dikukus terus dikasih kelapa tuh. Nah, ya itu. Ya, kalau di Jawa namanya belendung. Oh, kalau di Jawa belendung. Ya karena dia kan si jagungnya tuh
jadi besar-besar gitu Jadi kan, kembung gitu besar-besar, kan iya. jadinya kan. Nah, Iya. itu apa namanya, dulu kalau pulang ke pasar itu biasanya yang saya bawa itu, dan itu biasanya itu saya ambil duluan gitu, karena kalau yang versi saya, kalau yang versi yang mungkin orang dewasa mereka hanya pakai rasa gurih ya, tapi kalau yang untuk anak-anak biasanya dikasih gula kan gitu, jadi Iya. anak-anak suka gitu ya. Nah itu sekarang sulit banget cari yang jual itu gitu, kebayang kan, sulit Iya. banget gitu, udah nggak Iya. ada lagi gitu. Iya, Iya, udah mungkin jarang ini Bu banget. Yuli yang menarik mungkin ya, dari pengalaman kami gitu ya. Ketika cooking class itu walaupun namanya cooking class, tapi media yang kami berikan kepada anak itu media yang seperti ubi, jagung, singkong, dan rata-rata pertama kali anak-anak buat, wah ini apa? Kayu. Udah gitu kemudian mereka eksekusi ketika, oh enak juga, dan mereka suka rata-rata, dan oh ini aku pertama kali makan gitu. Kemarin juga ketika daring kita beri singkong ke rumahnya masing-masing untuk dieksekusi, dan luar biasa hasilnya gitu, dan anak-anak suka ternyata dengan makanan-makanan tradisional ketika kita kenalkan loh. Jadi yang Iya, ngenalin dari menarik sekolah banget. ya, bukan orang tuanya yang ngenalin ya. Iya, karena Betul. jangan-jangan orang tuanya juga sudah nggak kenal lagi gitu ya. Nah, Sudah itu nggak tahu itu bahayanya apa. itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya.